Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan tutorial terkait dengan pengiriman email dengan menggunakan HTML. Baik, terkadang dalam pengiriman email kita memiliki keterbatasan kalau kita hanya sekadar menggunakan body yang terdapat di email seperti ini, ya. Em, Gmail app, send email, email, halo, nama, dan oke, ini isinya ini, selamat malam, nama, begitu ya. Terkadang kita memiliki keterbatasan. Entah kita ingin membuatnya, kalau garis baru teman-teman tinggal gunakan garis miring N. Ini adalah garis baru. Tapi di luar daripada itu kita mungkin perlu menambahkan variabel yang lain ya, atau bahkan membuat email kita menjadi lebih interaktif dengan membuat hurufnya lebih kecil, warnanya gitu ya. Kemudian eh, hal-hal yang lainnya yang bisa kita customize dari teks email yang kita kirimkan. Nah, kita akan membuat sebuah email dengan membuat template email dengan menggunakan HTML. Di sini saya buat sebuah function kirim email by HTML. Ya, seperti ini. Saya buat sebuah function. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah karena kita mengirimkannya melalui HTML, berarti kita perlu membuat file HTML-nya itu sendiri. Jadi semua pesan yang ingin kita kirimkan itu harus tersedia atau harus terkonversi ke dalam bentuk HTML. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita buat terlebih dahulu sebuah pesan di sini ya, HTML. Nah, ini kemudian misalnya kita buat ini email. Nah, dia muncul email.html. Di sini ada template bawaan HTML-nya. Nah, kemudian kita isi kira-kira pesan apa yang ingin kita kirimkan di sini. Di sini kita bebas kalau teman-teman per apa yang mengerti HTML di sini teman-teman bisa berkreasi membuat pesan yang teman-teman bisa ingin kirimkan. Nah, tapi kalau sepertinya kita em, sulit atau sepertinya bagaimana kita belum mengerti HTML sementara kita punya pesan yang ingin kita kirimkan, kita bisa masuk ke website ini ya tiny.cloud. Di sini tiny.cloud, kemudian di sini kita masuk ke bagian demos ya, products, kemudian demos. Nah, di sini ya, di sini kita bisa membuat sebuah pesan ya, kita bisa membuat sebuah pesan yang ingin kita kirimkan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian nanti kita konversi itu ke dalam bentuk HTML. Contohnya di sini kita bisa bikin tabel gitu ya atau lain sebagainya. Kita hapus dulu tabelnya. Nah, kita misalnya buat Assalamualaikum, selamat pagi ya. Kemudian misalnya kita mengirimkan surat undangan. Berikut kami kirimkan surat undangan untuk mengikuti kegiatan webinar. Misalnya seperti ini. Salam Jakarta Engineering. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Misalnya, oh kita ingin mengganti ini eh, ukurannya lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Misalnya yang bagian bawah ini kita buat ukurannya lebih kecil jadi 14, 13 bahkan 12 misalnya seperti ini. Kemudian ada yang mau kita miringkan, Assalamualaikum misalnya kita miringkan, kita tinggal ini menjadi italic ya. Kemudian yang lainnya kita bisa membuat ini format format paragraf ataupun headingnya. Kemudian kita juga bisa buat ini hal yang lainnya ya, kita bisa tambahkan apa tabel tadi seperti yang tadi disampaikan atau dalam bentuk list seperti ini, dalam bentuk kemudian paragrafnya di tengah, di kiri, di kanan dan sebagainya, kemudian di bold juga gitu ya misalnya, kemudian hal-hal yang lainnya. Gitu. Jadi kita bisa menambahkan hal itu gitu di sana. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ininya. Kemudian di bagian yang lainnya, ya di bagian yang lainnya kita bisa, contoh saya coba besarkan terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Nah, kita bisa membuat ini dalam format HTML-nya, ya dalam format HTML-nya. Sebentar, saya itu sedang mencari bagaimana mengubah
font. Mengubah font. Nah, kita bisa juga menambahkan link di dalamnya ya. Nah, ini deh ya, mengubah font kita bisa ganti di sini. Misalnya mau Arial atau misalnya yang lainnya. Ini ada font size, ini ada font misalnya saya supaya kelihatan misalnya trebuchet seperti ini ya. Jadi kita mau mengubah font, kita juga bisa memberikan bagian yang ingin kita bold seperti ini, webinar misalnya kita ingin bold dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa membuat membuat ukuran jadi lebih kecil atau lebih besar. Kemudian warna juga bisa sebenarnya bisa berganti ya. Ini selamat paginya misalnya saya mau jadiin warna merah biar semangat. Warnanya kita ganti mana bagian warna? Oke, ini warna teks ya. Kita ganti dia menjadi warna merah misalnya. Begini, kemudian bisa kita bold, bisa kita miringkan, kemudian bisa ukuran lebih kecil atau lebih besar dan sebagainya. Misalnya ini warna bagian bawah kita buat dia lebih gelap. Kita buat dia warnanya lebih abu-abu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, anggaplah kita sudah membuat teks yang mau kita kirimkan dalam email tersebut ya, selesai, sudah selesai. Nah, kemudian kita buat itu kita lihat dalam bentuk source code-nya. Nah, dalam bentuk source code, dalam bentuk HTML ini kayak gimana sih bentuknya? Nah, ini dalam bentuk source code tinggal kita lihat view, kemudian source code dan jadilah ini adalah bentuk source code HTML dari email kita, tinggal kita copy, kemudian kita pindahkan ke bagian isi body ini ya. Set seperti ini. Nah, tinggal kita rapikan formatnya. Nah, ini udah nih. Ya, ini udah. Kita simpan, kemudian kita jalankan kirim email by HTML. Pertama kita harus cek dulu isi emailnya. Sorry ya, ini isinya ya, isi email itu dengan mendapatkan atau mengeluarkan dengan HTML service ya, dengan mengeluarkan isi emailnya HTML service dot create HTML output from file. Sorry, create template from file. Jadi kita bikin template terlebih dahulu ya. Kemudian di sini bisa kemudian langsung kita evaluate, evaluate ya, evaluate dan get content. Ambil isinya. Nah, baru kemudian kita kirimkan Gmail app dot send email. Misalnya email pengirimnya adalah sorry, email penerimanya adalah saya sendiri. Kemudian subjeknya kirim email dengan HTML. Kemudian badinya sebenarnya bisa dikosongkan karena nanti kita akan menggunakan salah satu option pengiriman email ya. Ya, option pengiriman email di video sebelumnya pernah kita sampaikan. Option pengiriman email yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan HTML body. Ya, kita coba cek di sini kelas Gmail App. Nah, kelas Gmail App di sini ada ya di bagian eh, ini ya di bagian parameter lanjutan itu HTML body. HTML body-nya kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini HTML body, kita klik isi email ya. Jadi isinya lagi nanti bukan lagi percobaan tapi diganti dengan isi email. Oke, kita simpan dan kita lakukan pengiriman email. Kirim email by HTML. Kita lihat tadi ya pesannya adalah yang ada di sini. Sorry, ini belum ada yang kelewat. HTML create template, oke. From file, lupa ya. Di sini harusnya from file itu dituliskan apa nama filenya. Filenya di sini tadi adalah file email.html. Tapi kita tidak perlu menuliskan .html-nya lagi ya. Cukup nama filenya saja. Karena di sini udah HTML service, layanan HTML. Jadi ini tadi nama filenya adalah email. Kita panggil eh, file tersebut, kemudian dievaluasi dan diambil kontennya begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita kirimkan. Nah, pengirimannya itu dengan menggunakan parameter lanjutan yaitu HTML body. Kita kirimkan variabel isi email tersebut. Kemudian kita jalankan script kita. Nah, ini sudah terkirim. Tinggal kita lihat di bagian
kotak terkirim kita. Ini dia ada ya atau kotak masuk kita. Kotak masuk kita kirim email dengan HTML. Nah, bentuknya seperti ini. Assalamualaikum, miring, selamat pagi merah. Berikut kami kirimkan undangan untuk mengikuti kegiatan webinarnya. Bold, salam jagat engineering, gitu ya. Ini sama seperti yang kita buat di sini. Ya, formatnya sama seperti yang kita buat di sini. Nah, ini kalau sebenarnya kita mengirimkan email dalam bentuk HTML. Kita bisa tambahkan variabel yang lain, entah misalnya link begitu ya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau sepertinya dalam sebuah pengiriman email tersebut kita mendapati ada beberapa variabel yang harus kita masukkan ke sini. Misalnya kita ingin manggil ya di dalam email tersebut, selamat pagi Bapak Romi, selamat pagi Ibu Ayu dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana caranya kita mengganti variabel-variabel tersebut dalam pengiriman email. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek terlebih dahulu di sini kira-kira kita mau menyimpan di mana variabel variabel tersebut. Contoh misalnya di sini tadi ya, selamat pagi gitu ya. Nah, kita memasukkan variabelnya itu tidak lagi dengan menggunakan var karena var itu digunakan untuk variabel di JavaScript atau di Google Apps Script lah ya gitu. Bukan di HTML. Nah, di sini kita gunakan variabel kurung buka siku, sorry, kurung buka segitiga ya tanda tanya, kemudian sama dengan, nah kita tulis nama variabelnya, nama, kemudian ditutup kembali dengan tanda tanya dan tanda tanya dan kurung tutup segitiga. Nah, nanti variabel nama ini begitu juga yang lainnya ya. Kalau kita mau nambahin di sini variabelnya adalah di sini variabelnya alamat atau di sini variabelnya adalah em, kota atau misalnya variabelnya jenis kelamin dan sebagainya itu bisa kita tinggal tinggal lakukan hal yang sama formatnya seperti ini kemudian kita tulis nama variabelnya yang penting nama variabelnya terdiri dari satu kata ya tidak disambung tidak dipisah sorry tidak dipisah. Nah, kita simpan kemudian di bagian email ya, di bagian email misalnya kita buat var nama ini kita buat misalnya Bapak Romi begitu ya. Kemudian di bagian sini ya di bagian isi emailnya pertama kita buat template-nya terlebih dahulu. Ini isi emailnya kita ganti ya dengan variabel template ya. Variabel template adalah html service dot create template from file. Filenya adalah email. Oke, seperti ini ya. Saya akan coba hapus yang akan coba matikan yang isi email. Nah, setelah template, kita ingin di dalam template tersebut ada kita kan di sini di dalam template ada variabel yang namanya nama ya. Nah, kita ingin mengganti nama tersebut dengan nama yang ada di variabel ini yaitu Bapak Romi begitu. Jadi kita bisa ganti var sorry sorry kita bisa ganti di dalam template tersebut ya variabel nama itu kita ingin ganti dengan nama. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian baru template-nya kita evaluasi ya. Baru setelah itu template-nya kita evaluasi. Variabel isi email ini adalah template yang kemudian kita evaluasi. Template itu yang di atas ya, html service.create template from file. Kemudian kita evaluasi, kemudian kita eh, dapatkan kembali kontennya, get content. Simpan dan ketika kirim email dengan HTML dan variabel. Saya tambahkan seperti ini. Nah, di sini meskipun ada percobaan, tapi nama percobaan tidak muncul ya. Yang muncul adalah isi email. Isi email adalah template yang dievaluasi dan didapatkan kontennya. Templatenya, variabel namanya diganti dengan nama Bapak Romi di atas. Variabel yang sudah kita definisikan di atas. Oke, kita jalankan. Kirim email by HTML. Kemudian kita lihat kotak masuk kita. Ya, ini ada kirim email dengan HTML dan variabel. Nah, di sini jadi ada selamat pagi Bapak Romi, gitu ya. Berikut kami kirimkan dan begitu seterusnya. Kalau kita mau melakukan pengiriman email dengan jumlah banyak, itu tinggal kita ganti nama variabel ini dengan pengulangan. Ambil datanya di script, lakukan pengulangan, ambil datanya di Google Sheet, kemudian masukkan kembali ke sini dan seterusnya, begitu ya. Ya, tinggal melakukan pengulangan. Kalau sepertinya data pengiriman email kita banyak, bisa nama sekolah, alamat sekolah, nama bapak sekolah dan sebagainya banyak sekali. Bisa kita tinggal masukkan. Nah, kemudian yang lainnya begitu ya. Jadi kita bisa tadi menggunakan ini.
tini.cloud yang bisa mempermudah kita dalam membuat eh, HTML template ya untuk pengiriman email kita. Kemudian nanti di sini kita tinggal tambahkan mana variabel-variabel variabel mana eh, yang bisa kita mainkan begitu. Di sini kan tadi kenapa namanya pengiriman emailnya namanya berwarna merah Bapak Rominya ya. Nah, karena kita menyimpannya itu setelah span ya. Jadi yang membuat warna ini menjadi merah adalah span karena span ya, ini kalau teman belajar HTML. Span ini yang kemudian mendefinisikan stylenya, font family-nya apa, trebuchet gitu ya. Kemudian warnanya ini RGB-nya 224, 62, 45. Jadi kalau sepertinya kita simpan di luar span, misalnya simpan namanya di sebelah sini, ya, simpan namanya di sebelah sini. Nah, ini dia tidak akan berwarna, ini dia tidak akan berwarna merah gitu, karena berada di luar span. Semoga sehat. Gitu. Semoga sehat selalu. Kita contohnya ya, kita kirimkan. Kirim email by HTML variabel kedua. Ini kalau variabelnya banyak, teman-teman tinggal tambahkan di sini. Misalnya ada variabel ini tinggal sama gitu ya, template dot misalnya alamat apa nanti ya di sini alamat nanti tinggal variabel di atasnya didefinisikan alamat adalah bla 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 dan seterusnya. Jadi tinggal menggunakan template dot nama variabelnya kemudian sama dengannya apa gitu. Oke, kemudian tadi saya belum kirimkan, kirim email dan di sini masuk email yang, nah ini ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi hanya selamat paginya saja yang merah. Di luar dari span itu Bapak Rominya kembali menjadi teksnya berwarna hitam. Oke, itu saja teman-teman sekalian terkait dengan pengiriman email dengan menggunakan HTML. Ada satu cara lagi yaitu pengiriman email dengan menggunakan draft ya. Dengan terlebih dahulu kita membuat draft seperti ini, kemudian diambil draft tersebut dan dikirimkan kembali ke tujuan kita. Itu saja, kita bertemu di tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.